Setelah suami dengan angku menceraikanku, langsung kuhentikan transferan biaya hidup ibu mertua 10 juta dan biaya kuliah adik iparku di Jepang. Lalu suami berteriak, kenapa kau tak kirim uang? Gara-gara kamu sekarang adikku dikeluarkan dari kampus. Aku hanya tersenyum berkata, maaf, dia bukan adikku lagi. Kubuat mereka menyesal seumur hidup. Karena sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menyimak cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe. Suasana rumah besar itu terasa begitu sepi dan dingin, meskipun perabotan mewah memenuhi setiap sudut ruangan. Cindy duduk dengan tenang di sofa ruang tengah sambil membaca sebuah buku. Penampilannya sangat santun dan tertutup dengan hijab yang terpasang rapi membingkai wajahnya yang tenang. Cindy selalu memilih gaya pakaian yang sederhana ketika berada di rumah. Kesederhanaan ini sengaja ia pertahankan agar kehidupan pribadinya tidak terlalu mencolok. Tidak ada satupun penghuni rumah ini yang mengetahui bahwa di balik penampilannya yang bersahaja, Cindy adalah seorang pemimpin perusahaan besar yang menjadi tulang punggung perekonomian keluarga tersebut. Selama ini, Cindy selalu mengalah dan membiarkan suaminya merasa menjadi kepala keluarga yang hebat. Cindy menutupi kenyataan bahwa seluruh kemewahan yang mereka nikmati berasal dari keringatnya sendiri. Suara bantingan pintu depan yang sangat keras tiba-tiba memecah keheningan malam itu. Cindy menutup bukunya dan menoleh ke arah pintu utama. Ricky suaminya melangkah masuk dengan langkah angkuh. Wajah pria itu terlihat begitu sombong. Namun yang membuat situasi saat itu berbeda adalah kehadiran seorang wanita lain di samping Ricky. Wanita itu bernama Luna. Luna melingkarkan tangannya dengan manja di lengan Ricky, seolah-olah rumah ini adalah miliknya. Penampilan Luna sangat berlebihan dengan riasan wajah yang tebal dan perhiasan yang mencolok. Cindy menatap mereka berdua tanpa ekspresi terkejut sedikit. Cindy sudah lama mengetahui perselingkuhan suaminya. Namun ia memilih diam untuk melihat sejauh mana pria itu berani bertindak. Ricky menghentikan langkahnya tepat di hadapan Cindy. Ia merogoh saku jasnya lalu melempar sebuah amplop tebal tepat ke atas meja di depan Cindy. Lembaran kertas dari dalam amplop itu sebagian menyembul keluar. Itu adalah surat cerai yang sudah disiapkan oleh Ricky. Ricky menatap Cindy dengan tatapan merendahkan. Tanda tangani itu sekarang juga. Penampilanmu yang kuno dan membosankan itu membuatku muak setiap kali melihatmu. Aku menjatuhkan talak kepadamu hari ini juga. Aku sudah tidak bisa lagi hidup dengan perempuan yang tidak tahu cara merawat diri sepertimu. Aku akan hidup dengan Luna. Dia adalah wanita yang selevel denganku dan pantas mendampingiku menghadiri acara-acara penting. Sedangkan kamu hanya membuatku malu jika ku bawa keluar rumah, bentak Ricky dengan suara lantang yang menggema di seluruh ruangan. Luna yang berdiri di samping Ricky ikut tersenyum sinis. Ia menatap Cindy dari atas sampai bawah dengan tatapan menghina. Jadi ini istrimu yang selalu kamu ceritakan itu, Ricky. Benar-benar sangat menyedihkan. Aku heran bagaimana kamu bisa bertahan hidup bertahun-tahun dengan perempuan yang penampilannya sama sekali tidak ada menariknya ini. Wajar saja jika kamu mencari kebahagiaan di luar bersamaku. Pria sesukses dirimu memang membutuhkan pendamping yang bersinar, bukan perempuan yang hanya bisa berdiam diri di rumah. Ucap Luna dengan nada suara yang sengaja dibuat-buat agar terdengar tajam. Keributan di ruang tengah itu memancing perhatian Ibu Lastri yang sedang berada di kamarnya. Ibu mertua Cindy itu berjalan keluar dan menghampiri mereka. Bukannya terkejut melihat putranya membawa wanita lain dan melempar surat cerai. Ibu Lastri justru tersenyum lebar. Ia menatap Luna dengan penuh kekaguman, lalu beralih menatap Cindy dengan wajah penuh kebencian. Selama ini, Ibu Lastri memang tidak pernah menyukai Cindy. Ia selalu menganggap Cindy tidak pantas untuk putranya yang ia yakini sangat sukses di tempat kerjanya. Baguslah kalau kamu akhirnya sadar, Ricky. Ibu sudah sejak lama menyuruhmu meninggalkan perempuan tidak berguna ini. Dia sama sekali tidak memberikan keuntungan apa-apa untuk keluarga kita. Cepat angkat kaki dari sini, Cindy. Anakku berhak bahagia dan menikmati hasil kerja kerasnya bersama wanita yang sepadan, bukan terjebak dengan perempuan sepertimu. Jangan pernah berpikir kamu bisa membawa barang-barang berharga dari rumah ini. Semua ini adalah milik anakku. Keluar kamu sekarang juga dari rumah ini, usir Ibu Lastri dengan suara melengking. Mendengar cacian dan makian dari 3 orang di hadapannya, Cindy sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda kesedihan. Tidak ada setetes air mata pun yang jatuh dari pelupuk matanya. Cindy juga tidak membalas ucapan mereka dengan amarah atau teriakan. Ia hanya tersenyum dingin.
Cindy merapikan letak hijabnya dengan gerakan pelan dan anggun. Ia kemudian mengambil pena dari atas meja lalu menandatangani surat cerai tersebut tanpa keraguan sedikit pun. Cindy berdiri dari duduknya, menatap Ricky dan Ibu Lastri secara bergantian. "Baiklah, jika itu keputusan kalian, aku akan pergi dari sini," ucap Cindy dengan nada suara yang sangat tenang dan datar. Cindy melangkah menuju kamarnya untuk mengambil beberapa barang pribadinya. Ia tidak membawa banyak barang, hanya pakaian secukupnya dan beberapa dokumen penting yang ia masukkan ke dalam koper sedang. Cindy sengaja meninggalkan semua barang mewah di rumah itu, karena ia tahu, ia bisa membeli yang lebih baik kapan saja ia mau. Ketika Cindy kembali ke ruang tengah, Ricky, Luna, dan Ibu Lastri masih berdiri di sana mengawasinya dengan tatapan penuh kemenangan. Mereka mengira Cindy akan hancur dan memohon-mohon untuk tidak diusir. Namun, kenyataan bahwa Cindy pergi dengan kepala tegak membuat Ricky merasa sedikit kesal. Meskipun rasa angkuhnya lebih mendominasi, Cindy melangkah keluar dari pintu utama tanpa menoleh lagi ke belakang. Begitu kaki Cindy melangkah keluar dari pagar rumah, sebuah mobil mewah berwarna gelap melaju perlahan dan berhenti tepat di hadapannya. Seorang pria berpakaian rapi segera turun dari kursi pengemudi, membungkuk hormat kepada Cindy dan mengambil koper dari tangan Cindy untuk dimasukkan ke dalam bagasi. Cindy masuk ke dalam mobil mewah tersebut, dan duduk bersandar dengan nyaman. Cindy segera mengambil ponsel genggamnya dari dalam tas. Ia menekan nomor asisten kepercayaannya, panggilan itu langsung tersambung dalam nada dering pertama. "Halo, laksanakan perintahku sekarang juga. Cabut semua akses kartu kredit atas namaku yang selama ini dipegang oleh keluarga Ricky, jangan sisakan satu pun. Hentikan juga transfer otomatis bulanan ke rekening ibunya detik ini juga. Dan satu hal lagi, hubungi pihak kampus tempat Yuki belajar di luar negeri. Batalkan semua pembayaran biaya kuliah dan fasilitas tempat tinggalnya hari ini juga. Pastikan semuanya terblokir tanpa terkecuali." Perintah Cindy dengan suara tegas dan dingin. Setelah memberikan perintah tersebut, Cindy memutus panggilan. Ia memandang keluar jendela mobil yang mulai melaju membelah jalanan malam. Cindy tersenyum tipis. Ia sudah terlalu lama bersabar menghadapi keluarga yang tidak tahu diuntung itu. Sekarang saatnya bagi mereka untuk bangun dari mimpi indah dan menghadapi dunia nyata yang keras tanpa ada perlindungan uang dari Cindy. Keesokan harinya, matahari bersinar cerah seolah mendukung suasana hati Ibu Lastri yang sedang berbunga-bunga. Wanita parubaya itu bangun tidur dengan perasaan sangat gembira. Beban di hatinya seolah hilang karena menantu yang paling ia benci akhirnya pergi dari rumah. Ibu Lastri merasa bahwa hari ini adalah hari perayaan kebebasan putranya. Ia berdandan dengan sangat mewah, memakai pakaian terbaiknya, dan berencana untuk menghabiskan uang demi memanjakan dirinya sendiri. Tujuannya hari ini adalah toko perhiasan langganannya yang berada di pusat perbelanjaan paling bergengsi di kota. Ibu Lastri tiba di toko perhiasan itu, dan langsung disambut oleh para pelayan toko yang sudah mengenalnya sebagai pelanggan tetap. Dengan gaya yang sangat sombong, Ibu Lastri menunjuk beberapa perhiasan emas berlian keluaran terbaru. Ia meminta pelayan untuk mengeluarkan kalung, gelang, dan cincin yang paling mahal untuk ia coba. Di dalam toko tersebut juga terdapat beberapa pelanggan lain yang merupakan teman-teman arisan Ibu Lastri. Melihat kehadiran teman-temannya, Ibu Lastri semakin menunjukkan sikap angkuhnya. Ia bercerita dengan suara lantang bahwa putranya akhirnya menceraikan istrinya yang tidak berguna dan akan segera menikah dengan wanita yang jauh lebih berkelas. Setelah puas memilih, Ibu Lastri melangkah ke meja kasir dengan dada membusung. Ia mengeluarkan sebuah kartu dari dalam dompet mewahnya dan menyerahkannya kepada kasir. Kasir tersebut menerima kartu itu dengan senyuman dan memasukkannya ke dalam mesin pembayaran. Namun beberapa detik kemudian, mesin itu mengeluarkan bunyi peringatan. Kasir mencoba mengulang proses pembayaran, tetapi hasilnya tetap sama. Wajah kasir itu berubah menjadi canggung. "Maaf, Ibu. Pembayaran dari kartu Anda ditolak karena saldo tidak mencukupi. Apakah Ibu memiliki kartu lain atau ingin membayar dengan uang tunai?" Ucap kasir toko perhiasan itu dengan sopan, namun suaranya terdengar cukup keras di ruangan yang tenang tersebut. Ibu Lastri terbelalak kaget. Ia merasa wajahnya memanas. Teman-teman sosialitanya yang sejak tadi memperhatikan kini mulai berbisik-bisik sambil menutupi mulut mereka. Ibu Lastri merasa sangat dipermalukan. Tidak mungkin. Kartu itu batas penggunaannya sangat besar. Mesin kalian pasti yang rusak. Coba sekali lagi. Bentak Ibu Lastri dengan nada panik bercampur marah.
Kasir itu kembali mencoba dan sekali lagi mesin menolak transaksi tersebut dengan perasaan malu yang luar biasa dan amarah yang meledak-ledak. Ibu Lastri merampas kembali kartunya dan pergi meninggalkan toko perhiasan itu dengan langkah tergesa-gesa mengabaikan tawa pelan dari teman-temannya di belakang. Di saat yang hampir bersamaan, jauh dari tanah air, Yuki sedang menikmati kehidupan mewahnya. Adik Riki itu tidak pernah benar-benar serius belajar. Ia menggunakan kesempatan bersekolah di luar negeri hanya untuk berfoya-foya. Hari itu, Yuki mengundang beberapa teman dekatnya ke sebuah restoran paling mahal di kota tempat ia tinggal. Meja mereka dipenuhi dengan hidangan mewah yang harganya sangat fantastis. Yuki selalu menyombongkan diri sebagai anak dari keluarga kaya raya. Teman-temannya terus memuji gaya hidup Yuki yang selalu tanpa batas. Setelah selesai makan malam yang panjang dan penuh tawa, seorang pelayan datang membawa tagihan pembayaran. Yuki dengan gaya percaya diri mengeluarkan kartu andalannya dan menyerahkannya kepada pelayan. Pelayan itu kembali beberapa saat kemudian dengan wajah meminta maaf. "Maafkan saya, Nona. Transaksi dari kartu ini tidak bisa diproses. Kartu Anda telah diblokir secara sepihak dari bank penerbit," kata pelayan tersebut menjelaskan situasinya. Yuki tertawa canggung di hadapan teman-temannya, berusaha menutupi kepanikannya. Ia memberikan kartu lain, namun hasilnya sama persis. Kartu kedua juga diblokir. Wajah Yuki langsung pucat pasi. Ia tidak membawa uang tunai dan teman-temannya kini menatapnya dengan pandangan penuh tanda tanya dan curiga. Yuki terpaksa harus menelepon restoran dan berjanji akan melunasi tagihan itu besok pagi sambil meninggalkan barang berharganya sebagai jaminan. Ia pulang dengan perasaan sangat marah dan malu. Sementara itu, di sebuah kamar hotel mewah, Riki sedang bersantai di atas ranjang bersama Luna. Mereka baru saja selesai makan siang dan sedang membicarakan rencana masa depan mereka yang indah. Riki berjanji akan membelikan Luna banyak barang mahal dan merenovasi rumah besarnya agar sesuai dengan selera Luna. Di tengah obrolan tersebut, ponsel Riki tiba-tiba berdering dengan sangat keras. Ia melihat nama ibunya di layar panggilan masuk. Riki pelan lalu menjawab telepon tersebut. "Halo, Ibu, ada apa menelepon siang-siang begini?" tanya Riki dengan santai. "Riki, kenapa kartu Ibu ditolak? Ibu sangat malu hari ini di toko perhiasan. Kartu ini tidak bisa digunakan sama sekali. Apa yang sebenarnya terjadi dengan rekeningmu?" Suara Ibu Lastri terdengar melengking dan penuh amarah dari seberang telepon. Riki mengerutkan keningnya. Ia merasa bingung. "Ditolak bagaimana, Bu? Seharusnya saldo di kartu itu masih sangat banyak." "Ibu tenang saja. Biar Riki periksa dulu rekeningnya melalui ponsel Riki sekarang," jawab Riki berusaha menenangkan ibunya. Riki segera membuka aplikasi perbankan di ponselnya. Ia masuk rekening khusus yang selama ini selalu ia gunakan untuk memenuhi gaya hidup mewahnya dan ibunya. Riki selalu mengira bahwa rekening itu adalah fasilitas tambahan dari tempat kerjanya. Jantung Riki seolah berhenti berdetak saat melihat layar ponselnya. Angka yang tertera di sana adalah 0. Riki mengusap matanya tidak percaya. Ia mencoba memuat ulang halaman aplikasi tersebut berkali-kali, namun angkanya tidak berubah. Sama sekali tidak ada uang di sana. Dengan tangan gemetar, Riki membuka menu riwayat transaksi. Ia menelusuri asal-usul dana yang selalu masuk rekening tersebut setiap awal bulan. Selama bertahun-tahun, ia tidak pernah peduli dari mana uang itu berasal asalkan ia bisa menggunakannya. Mata Riki membelalak lebar saat membaca detail nama pengirim dana bulanan tersebut. Di sana tertera dengan sangat jelas bahwa uang ratusan juta yang selalu masuk rekeningnya berasal dari perusahaan milik Cindy. Riki baru menyadari sebuah kenyataan yang selama ini tertutup oleh kesombongannya. Selama ini uang tersebut bukan berasal dari gajinya yang sebenarnya sangat pas-pasan. Seluruh kemewahan, uang belanja ibunya, dan biaya sekolah Yuki sepenuhnya masuk dari rekening perusahaan Cindy. Riki menelan ludah dengan susah payah saat menyadari bahwa ia baru saja mengusir satu-satunya sumber kehidupannya. Kenyataan yang terpampang di layar telepon genggamnya bagaikan pukulan palu godam yang menghantam kepala Riki dengan sangat keras. Ia terdiam mematung di pinggir ranjang kamar hotel mewah tersebut dengan napas memburu. Selama bertahun-tahun, ia membanggakan diri sebagai pria sukses yang mampu memberikan kehidupan serba berkecukupan untuk ibu dan adiknya. Ia selalu merendahkan Cindy dan menganggap istrinya itu hanyalah beban yang beruntung bisa menikah dengannya. Namun, kini fakta yang sebenarnya menampar wajahnya dengan sangat telak. Seluruh kemewahan, makanan enak, pakaian bermerek,
hingga biaya pendidikan adiknya di luar negeri adalah hasil keringat perempuan yang baru saja ia usir dengan sangat hina. Rasa bangga yang selama ini menyelimuti dirinya perlahan luntur berganti dengan rasa panik yang menjalar ke seluruh tubuh. Luna yang baru saja keluar dari kamar mandi menyadari ada yang tidak beres dengan kekasihnya. Ia melangkah mendekati Ricky dan duduk di sebelahnya. Luna bertanya dengan nada manja tentang apa yang sedang terjadi, dan mengapa wajah Ricky terlihat begitu pucat. Ricky menelan ludah dengan susah payah, dan berusaha menyembunyikan kepanikannya. Ia segera mematikan layar telepon genggamnya dan berbohong kepada Luna bahwa ada sedikit masalah teknis dengan layanan perbankan miliknya. Ricky lalu mengajak Luna untuk segera kembali ke rumah besarnya dengan alasan ingin menyelesaikan masalah ini secara langsung, agar mereka bisa segera merencanakan kehidupan baru. Meskipun merasa sedikit curiga melihat kegelisahan Ricky yang tidak biasa, Luna akhirnya menuruti ajakan tersebut dan mulai merapikan barang-barangnya. Sepanjang perjalanan pulang, Ricky terus memutar otak. Ia berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa semuanya akan baik-baik saja. Ia berpikir bahwa Cindy mungkin hanya sedang marah dan memblokir sementara akses keuangannya. Ricky sangat yakin bahwa rumah besar yang mereka tempati adalah miliknya karena ia ingat sertifikat rumah itu dibeli setelah mereka menikah. Ia merasa masih memiliki kekuatan dan hak atas harta benda tersebut. Begitu mobil yang mereka tumpangi berhenti di depan halaman rumah, Ricky melihat ibunya sudah berdiri di teras dengan wajah merah pada menahan amarah. Ibu Lastri langsung menghampiri Ricky dan kembali mengeluhkan kejadian memalukan yang menimpanya di toko perhiasan. Namun sebelum Ricky sempat menenangkan ibunya, sebuah mobil mewah masuk ke pekarangan rumah mereka. Seorang pria parubaya yang berpakaian sangat rapi turun dari kendaraan tersebut didampingi oleh beberapa orang petugas keamanan berbadan tegak. Pria itu membawa sebuah tas kerja berisi tumpukan dokumen. Ricky mengerutkan kening, merasa tidak mengenali pria tersebut. Pria itu melangkah tenang menghampiri Ricky lalu memperkenalkan dirinya sebagai kuasa hukum pribadi Cindy. Ia berbicara dengan suara yang tegas dan lugas tanpa basa-basi sedikit. Selamat siang. Saya datang kemari mewakili klien saya, Nyonya Cindy. Saya membawa surat perintah resmi yang menyatakan bahwa rumah tangga antara Anda dan klien saya telah berakhir. Selain itu, saya juga membawa dokumen kepemilikan aset. Saya meminta Anda beserta seluruh keluarga Anda untuk segera mengosongkan bangunan ini sekarang juga tanpa terkecuali, ucap sang pengacara sambil menyodorkan sebuah map berisi dokumen resmi ke hadapan Ricky. Ricky tertawa sumbang mendengar ucapan pengacara tersebut. Ia merasa posisinya di atas angin karena merasa sebagai kepala keluarga. Dengan nada meremehkan, Ricky menolak perintah itu dan menyatakan bahwa rumah tersebut adalah harta bersama yang dibeli setelah pernikahan. Ricky bahkan mengancam akan memanggil pihak berwajib jika pengacara itu tidak segera pergi dari pekarangan rumahnya. Namun, sang pengacara sama sekali tidak gentar. Ia justru membuka map tersebut dan menunjukkan bukti-bukti otentik yang tidak bisa dibantah. Anda mungkin lupa membaca perjanjian pranikah serta dokumen pembelian rumah ini. Bangunan ini, seluruh kendaraan yang terparkir di garasi beserta seluruh perabotan di dalamnya dibeli atas nama perusahaan milik Nyonya Cindy. Anda tidak memiliki kontribusi finansial speser pun dalam pembelian seluruh aset ini. Berdasarkan hukum yang berlaku, seluruhnya adalah hak milik mutlak klien saya. Anda dipersilakan untuk membawa pakaian pribadi Anda. Namun, Anda dilarang keras membawa satupun barang berharga dari dalam rumah ini. Jika Anda menolak, petugas keamanan kami akan mengeluarkan Anda secara paksa. Jelas pengacara itu dengan nada dingin yang menusuk. Ibu Lastri yang mendengar penjelasan tersebut langsung berteriak histeris. Ia menolak percaya bahwa Cindy yang selama ini ia hina memiliki kekayaan sebesar itu. Ibu Lastri mencoba berlari masuk ke dalam rumah, untuk mengambil beberapa guci mahal kesayangannya. Namun, dua orang petugas keamanan dengan sigap menghalanginya. Luna yang berdiri di samping Ricky mulai mundur perlahan. Wajah Luna menunjukkan kebingungan yang luar biasa. Ia menatap Ricky menuntut penjelasan atas kebohongan yang selama ini disembunyikan pria itu. Ricky tidak bisa menjawab. Mulutnya terkunci rapat melihat bukti dokumen yang ditunjukkan pengacara tersebut. Pertahanannya hancur berkeping-keping. Di bawah pengawasan ketat petugas keamanan, Ricky, Ibu Lastri, dan Luna terpaksa masuk ke dalam kamar untuk mengemasi pakaian mereka. Tangan Ricky bergetar saat memasukkan baju-bajunya ke dalam koper. Ia masih tidak percaya nasibnya bisa berubah 180 derajat hanya dalam waktu satu malam. Ibu Lastri terus menangis dan mengomel menyalahkan Cindy atas semua kejadian ini.
Sementara Luna mengemasi barang-barangnya dengan wajah marah dan sesekali mendengus kesal ke arah Ricky. Setelah selesai, mereka digiring keluar dari pintu utama bagaikan penjahat yang tertangkap basah. Pengacara itu memastikan tidak ada barang berharga milik perusahaan Cindy yang terbawa di dalam koper mereka. Tepat ketika kaki mereka melangkah keluar dari gerbang rumah, suara guntur menggelegar di langit disusul dengan turunnya hujan yang sangat deras. Petugas keamanan segera mengunci gerbang besi yang menjulang tinggi itu dari dalam. Meninggalkan Ricky beserta keluarganya berdiri di pinggir jalan tanpa tempat berteduh. Pakaian mereka mulai basah kuyup. Ricky menatap nanar ke arah rumah besar yang selama ini ia anggap sebagai istananya. Rasa malu, amarah, dan kebingungan bercampur aduk menjadi satu di dalam dadanya. Ia tidak pernah membayangkan akan diperlakukan serendah ini oleh perempuan yang selalu ia anggap lemah. Di tengah guyuran hujan dan suara petir yang bersahutan, telepon genggam di saku Ricky bergetar hebat. Ia merogoh sakunya dengan tangan yang basah dan melihat nama adiknya memanggil dari luar negeri. Ricky menekan tombol terima panggilan. Belum sempat ia berbicara, suara tangisan histeris Yuki sudah terdengar memekakan telinga. "Kak Ricky, tolong aku. Pihak kampus baru saja memanggilku dan memberikan surat peringatan keras. Mereka bilang seluruh biaya pendidikanku telah dibatalkan secara sepihak. Aku tidak bisa masuk ke tempat tinggalku karena sewanya belum dibayar. Pihak kampus mengatakan, aku akan dipulangkan paksa kembali ke tanah air besok pagi kalau aku tidak segera melunasi semua tunggakan tagihan itu. Kakak harus segera mengirimkan uang sekarang juga. Aku tidak mau pulang dengan menanggung malu." Jerit Yuki diiringi isak tangis yang penuh keputusasaan. Mendengar jeritan adiknya, tubuh Ricky terasa lemah seketika. Telepon genggamnya perlahan merosot dari genggamannya dan jatuh ke genangan air di jalanan. Ricky menatap kosong ke arah kegelapan malam yang diguyur hujan. Keran uang yang selama ini mengalir deras tanpa henti kini telah benar-benar mengering total. Ia kini menyadari betapa hancur hidupnya tanpa keberadaan Cindy di sisinya. Pagi hari menyapa dengan membawa hawa dingin sisa hujan semalam. Ricky terbangun dengan tubuh yang terasa remuk di sebuah kamar penginapan biasa yang sangat sempit. Ia terpaksa menyewa tempat itu menggunakan sisa uang receh yang ada di dalam dompetnya karena seluruh akses perbankannya telah terputus. Di sudut ruangan, Ibu Lastri masih tertidur pulas dengan wajah kelelahan setelah menangis semalaman meratapi nasibnya yang berubah miskin secara tiba-tiba. Luna duduk di tepi ranjang dengan wajah terlipat, sama sekali tidak menyembunyikan kekesalannya karena harus tidur di tempat yang jauh dari kata mewah. Suasana di dalam ruangan itu terasa sangat menyesakkan dada. Ricky bangkit dari ranjangnya dan berjalan menuju cermin kecil yang terpasang di dinding. Ia menatap pantulan wajahnya yang terlihat berantakan dan kusut. Rasa penyesalan memang sempat terbesit di hatinya, namun ego dan kesombongannya sebagai pria kembali mengambil alih. Ricky tidak bisa menerima kenyataan bahwa ia dikalahkan oleh seorang perempuan. Ia merasa Cindy bertindak terlalu jauh dengan menyita seluruh hartanya dan menghancurkan masa depan adiknya di luar negeri. Ricky membulatkan tekad untuk menemui Cindy hari ini juga. Ia berencana menggunakan statusnya sebagai mantan suami untuk menekan Cindy agar setidaknya perempuan itu mau mengembalikan sebagian kekayaan dan membiayai kembali pendidikan Yuki. Tanpa banyak bicara, Ricky merapikan pakaiannya dan bergegas keluar dari kamar penginapan tersebut. Ia meninggalkan pesan singkat kepada ibunya dan Luna agar menunggunya kembali membawa kabar baik. Ricky menaiki kendaraan umum menuju ke alamat perusahaan Cindy yang selama ini hanya ia ketahui dari kop surat dokumen di rumahnya. Ricky selalu mengira bahwa perusahaan Cindy hanyalah bisnis rumahan berskala kecil. Namun ketika ia tiba di kawasan bisnis pusat kota, langkah Ricky seketika terhenti. Ia berdiri kaku menatap sebuah gedung perkantoran bertingkat tinggi yang sangat megah. Di bagian depan gedung tersebut terpampang jelas nama perusahaan milik Cindy dalam ukuran besar. Ricky menelan ludah dengan susah payah menyadari betapa besar kerajaan bisnis yang selama ini disembunyikan oleh istrinya. Meskipun merasa terintimidasi oleh kemegahan gedung tersebut, Ricky memaksakan diri untuk melangkah masuk. Ia berjalan melintasi ruang penerima tamu yang sangat luas dan mewah. Saat Ricky mendekati meja resepsionis, seorang petugas langsung menanyakan keperluannya. Ricky dengan nada tinggi mengaku bahwa ia adalah suami Cindy dan menuntut untuk segera diizinkan naik ke ruangan pimpinan. Resepsionis tersebut mencoba menjelaskan prosedur tamu. Namun, Ricky yang sudah dikuasai amarah justru membuat keributan. Ia menerobos penjagaan dan berlari menuju lift khusus eksekutif yang sedang terbuka. Beberapa petugas keamanan berusaha mengejarnya. Namun,
Ricky berhasil menekan tombol lantai teratas sebelum pintu lift menutup. Pintu lift terbuka di lantai paling atas yang merupakan area khusus pimpinan perusahaan. Ricky melangkah keluar dengan napas memburu dan langsung menerobos masuk ke sebuah ruangan ganda yang merupakan pintu utama ruang direktur utama. Di balik meja kerja berukuran besar yang sangat mewah, duduklah Cindy. Penampilan Cindy pagi itu sangat memukau dan berwibawa. Ia mengenakan pakaian kerja desainer ternama yang dipadukan dengan hijab yang tertata sangat anggun. Aura kepemimpinan memancar kuat dari wajahnya yang tenang. Cindy sedang memeriksa beberapa dokumen ketika Ricky menerobos masuk sambil berteriak, "Cindy, apa maksud semua ini? Kau benar-benar sudah kehilangan akal. Kenapa kau tega menarik kembali rumah dan semua hartaku? Dan yang paling parah, kenapa kau tidak mengirim uang untuk pendidikan Yuki? Adikku dikeluarkan dari kampus dan akan dipulangkan paksa besok. Kau sengaja ingin menghancurkan masa depannya. Keluarkan uangmu sekarang juga dan selesaikan masalah ini sebelum aku bertindak lebih jauh." Teriak Ricky sambil menggebrak meja kerja Cindy dengan sangat keras hingga beberapa barang di atasnya bergetar. Mendengar teriakan suaminya yang menggema di dalam ruangan luas itu, Cindy sama sekali tidak menunjukkan reaksi terkejut atau ketakutan. Ia menutup dokumen yang sedang dibacanya secara perlahan. Cindy lalu mengambil cangkir teh di atas mejanya dan menyesap isinya dengan sangat tenang. Seolah-olah teriakan Ricky hanyalah suara angin. Lalu, setelah meletakkan kembali cangkir tehnya, Cindy menatap Ricky tepat di manik matanya. Tatapan Cindy sangat dingin dan tajam. Sebuah tatapan yang tidak pernah Ricky lihat selama mereka hidup bersama. Cindy menyunggingkan sebuah senyuman manis yang justru membuat bulu kuduk Ricky berdiri. "Kau masuk ruanganku membuat keributan dan masih berani menuntut uang dariku setelah apa yang kau lakukan. Betapa menyedihkannya dirimu, Ricky. Aku sudah mencabut semua fasilitas yang selama ini kalian nikmati secara gratis, mengenai adikmu yang manja itu. Maaf, dia bukan adikku lagi. Urus saja keluarga miskinmu itu sendiri menggunakan uangmu sendiri jika kau memang merasa sebagai pria yang hebat." Jawab Cindy dengan nada suara yang rendah, namun sangat menusuk setiap sudut harga diri Ricky. Wajah Ricky memerah pada menahan amarah yang sudah sampai ke ubun-ubun. Ia merasa sangat direndahkan. Ricky mengepalkan tangannya dan bersiap melangkah maju untuk melakukan tindakan kasar terhadap Cindy. Namun sebelum Ricky sempat mengambil langkah, pintu ruangan terbuka lebar. Cindy rupanya sudah menekan tombol darurat di bawah mejanya sejak Ricky masuk. 4 orang petugas keamanan bertubuh besar masuk dan langsung mencengkeram kedua lengan Ricky dengan sangat kuat. Ricky meronta-ronta dan berteriak memaki-maki Cindy dengan kata-kata kasar. Cindy hanya melambaikan tangannya, memberikan isyarat kepada petugas keamanan untuk segera menyeret pria pembuat onar itu keluar dari ruangannya. Ricky diseret paksa menyusuri lorong dan dimasukkan ke dalam lift karyawan. Ia terus berontak, namun tenaga para penjaga itu jauh lebih kuat. Setibanya di lantai dasar, para petugas keamanan melemparkan Ricky keluar dari pintu utama gedung hingga ia tersungkur jatuh di atas trotoar jalan yang keras. Pakaian Ricky kotor dan penampilannya sangat berantakan. Salah satu petugas keamanan menunjuk wajah Ricky dan memperingatkannya dengan tegas agar tidak pernah lagi menginjakkan kaki di gedung tersebut atau mereka akan memanggil aparat penegak hukum. Tanpa Ricky sadari, sejak ia pergi dari penginapan pagi tadi, Luna diam-diam mengikutinya dari belakang. Wanita licik itu bersembunyi di balik pilar besar di ruang penerima tamu dan menyaksikan seluruh kejadian memalukan tersebut dengan mata kepalanya sendiri. Luna melihat bagaimana Ricky diseret bagaikan sampah dan dilemparkan ke jalanan. Matanya terbuka lebar menyadari kebenaran yang sesungguhnya. Ricky sama sekali tidak memiliki kekuasaan, jabatan penting, maupun harta sepeser pun. Selama ini pria itu hanyalah benalu yang menumpang hidup pada kesuksesan mantan istrinya. Menyadari bahwa Ricky kini hanyalah pria miskin yang tidak memiliki masa depan, mata Luna langsung berubah licik. Ia memutar langkahnya menjauhi gedung itu dengan sebuah rencana licik yang sudah tersusun rapi di dalam kepalanya. Angin berhembus kencang membawa hawa dingin yang menusuk tulang di sebuah bandar udara internasional. Yuki berdiri dengan tubuh gemetar sambil memeluk tas punggungnya erat-erat. Pandangannya kosong menatap deretan pesawat yang bersiap lepas landas menuju tanah air. Beberapa jam yang lalu, ia diusir secara paksa dari asrama tempat tinggalnya oleh pihak keamanan kampus. Seluruh barang-barangnya dikeluarkan begitu saja ke halaman depan asrama karena biaya sewanya tidak kunjung dibayar. Tidak ada satupun teman-temannya yang datang untuk membantu atau sekadar memberikan ucapan perpisahan.
Teman-teman sosialitanya yang selama ini selalu mengelilinginya saat ia memiliki banyak uang mendadak menghilang tanpa jejak. Mereka seolah tidak saling mengenal begitu mengetahui bahwa Yuki kini telah jatuh miskin dan tidak lagi bisa membiayai gaya hidup mewah mereka. Yuki melangkah gontai memasuki ruang tunggu keberangkatan dengan perasaan hancur yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Ia harus menelan pil pahit kenyataan bahwa ia dipulangkan paksa ke tanah air tanpa membawa ijazah kelulusan sama sekali. Seluruh waktu dan biaya mahal yang selama ini dikeluarkan oleh Cindy menguap begitu saja tanpa hasil. Yuki duduk di kursi ruang tunggu sambil menundukkan kepalanya dalam-dalam. Air mata penyesalan mulai mengalir membasahi pipinya. Ia meratapi nasibnya yang berubah 180 derajat hanya dalam hitungan hari. Namun di balik kesedihannya itu, ada ketakutan lain yang jauh lebih besar yang terus menghantui pikirannya. Ketakutan akan sebuah rahasia gelap yang ia bawa pulang bersamanya. Sementara itu, di tanah air, Ricky beserta ibu dan kekasihnya baru saja menempati sebuah rumah sewaan baru. Rumah itu terletak di sebuah kawasan permukiman yang sangat biasa dan padat penduduk. Jelas bangunan itu tidak bisa dibandingkan dengan rumah mewah milik Cindy yang selama ini mereka tinggali. Ruangannya terasa sempit. Udaranya panas karena tidak memiliki alat penyejuk ruangan yang memadai dan perabotannya sangat sederhana. Sejak pertama kali melangkah masuk ke dalam rumah sewaan itu, Ibu Lastri tidak henti-hentinya mengeluh. Ia mengomel tentang lantai yang kurang bersih, kamar mandi yang sempit, hingga udara yang membuatnya terus berkeringat. Luna juga menunjukkan sikap yang serupa. Wajah wanita itu terus terlipat karena merasa tidak nyaman harus tinggal di tempat yang serba kekurangan tersebut. Ricky hanya bisa duduk diam di sudut ruangan sambil memijat pelipisnya yang terasa berdenyut nyeri. Kepalanya terasa mau pecah menghadapi semua masalah yang datang bertubi-tubi. Uang simpanannya sudah sangat menipis. Sementara ia harus memikirkan cara untuk membiayai kehidupan 3 orang dewasa di rumah tersebut. Belum lagi, ia harus menghadapi kenyataan pahit bahwa ia baru saja dilemparkan keluar dari gedung perusahaan Cindy bagaikan seorang pengemis yang tidak berharga. Harga dirinya sebagai seorang pria benar-benar telah hancur berkeping-keping. Di tengah lamunannya yang penuh keputusasaan itu, pintu depan rumah sewaan mereka tiba-tiba diketuk dengan sangat keras dari luar. Ibu Lastri yang sedang mengipasi dirinya segera berdiri dan membukakan pintu. Matanya terbelalak lebar saat melihat sosok perempuan muda berdiri di ambang pintu dengan wajah kusam dan pakaian yang sangat berantakan. Perempuan itu adalah Yuki. Ibu Lastri langsung berteriak histeris dan memeluk putri kesayangannya itu dengan erat. Yuki membalas pelukan ibunya sambil menangis terseduh-seduh. Ricky yang mendengar keributan di ruang tamu segera bergegas keluar dari kamarnya. Ia menatap adiknya dengan perasaan campur aduk antara kasihan dan juga marah. Luna ikut keluar dan berdiri di ambang pintu kamar sambil bersedekap dada menatap drama keluarga itu dengan pandangan meremehkan. "Anakku sayang, kenapa penampilanmu jadi berantakan seperti ini? Di mana semua koper-koper mahalmu? Apa yang sebenarnya terjadi denganmu di sana?" Tanya Ibu Lastri sambil mengusap air mata di pipi Yuki. Yuki melepaskan pelukan ibunya dengan kasar. Wajah kesedihannya perlahan berubah menjadi ekspresi kemarahan yang luar biasa. Ia menatap tajam ke arah Ricky yang berdiri tidak jauh darinya. Yuki melemparkan tas punggungnya ke lantai dengan keras hingga menimbulkan suara benturan yang cukup kencang. Napas Yuki memburu menahan emosi yang sudah memuncak. "Ini semua salah, Kak Ricky. Semua kehancuran ini terjadi karena kebodohan kakak. Kenapa kakak harus menceraikan Kak Cindy dan membawa perempuan tidak berguna ini ke dalam rumah kita? Kak Cindy adalah satu-satunya orang yang menghidupi kita selama ini. Sekarang aku diusir dari kampus dan dipulangkan paksa tanpa gelar sarjana. Aku sangat malu, Kak. Aku sangat malu," teriak Yuki dengan suara yang melengking memekakan telinga. Ricky merasa darahnya mendidih mendengar tuduhan adiknya. "Jaga bicaramu, Yuki. Kakak melakukan ini demi kebahagiaan kakak sendiri. Kamu pikir kakak mau hidup miskin seperti ini? Kakak juga tidak tahu kalau selama ini semua uang itu berasal dari perusahaan Cindy. Lagi pula kamu sendiri yang menghabiskan uang itu untuk berfoya-foya bukan untuk belajar yang benar." Balas Ricky tidak mau kalah. Pertengkaran hebat pun meledak di dalam rumah sewaan tersebut. Suara teriakan mereka saling bersahutan membuat suasana menjadi sangat tegang. Ibu Lastri mencoba menengahi kedua anaknya, namun suaranya tenggelam di antara perdebatan sengit Ricky dan Yuki. Di tengah pertengkaran itu, Yuki tiba-tiba jatuh terduduk di lantai sambil memegangi kepalanya. Ia menangis histeris sambil memukul-mukul lantai dengan kedua tangannya.
Ricky dan Ibu Lastri terdiam sejenak melihat reaksi Yuki yang sangat berlebihan tersebut. Bukan hanya masalah putus sekolah yang membuatku hancur, Kak. Ada hal yang jauh lebih mengerikan dari itu. Ketika Kak Cindi tiba-tiba memblokir semua kartuku, aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku sudah terlanjur berjanji untuk membiayai pesta perpisahan teman-temanku di tempat yang sangat mahal. Aku tidak berani menanggung malu jika ketahuan tidak punya uang. Akhirnya aku terpaksa meminjam uang dari aplikasi pinjaman daring ilegal. Aku pikir kakak akan segera mengirimkan uang untuk menggantinya. Tapi ternyata kakak juga jatuh miskin. Uang pinjaman itu bunganya sangat besar dan terus berlipat ganda setiap hari. Sekarang hutangku menumpuk hingga ratusan juta. Pengakuan Yuki meluncur begitu saja diiringi isak tangis yang memilukan. Mendengar pengakuan adiknya, lutut Ricky terasa lemah seketika. Ibu Lastri memekik tertahan dan nyaris jatuh pingsan jika tidak berpegangan pada ujung meja. Mereka tidak menyangka bahwa masalah yang mereka hadapi ternyata jauh lebih besar dari sekadar kehilangan tempat tinggal. Pinjaman daring ilegal terkenal sangat kejam dalam menagih hutang, dan tidak akan pernah melepaskan korbannya begitu saja. Ricky mengacak-acak rambutnya dengan frustrasi. Ia merasa udara di dalam ruangan itu semakin menipis dan mencekik lehernya. Tanpa mengatakan sepatah kata pun, Ricky membalikkan badannya dan melangkah pergi meninggalkan ruang tamu menuju ke teras depan untuk mencari udara segar. Ricky duduk di kursi kayu reot yang ada di teras sambil menutupi wajah dengan kedua tangannya. Pikirannya benar-benar buntu. Ia tidak tahu lagi harus mencari jalan keluar dari mana. Di saat ia sedang berusaha menenangkan diri, pandangan matanya tanpa sengaja tertuju pada sebuah telepon genggam yang tergeletak di atas meja kecil di dekatnya. Itu adalah telepon genggam milik Luna yang tertinggal saat wanita itu pergi ke kamar mandi. Layar telepon genggam itu tiba-tiba menyala terang menampilkan sebuah pesan singkat yang baru saja masuk. Mata Ricky membelalak lebar saat membaca rentetan kalimat yang tertera jelas di layar tersebut. Pesan itu berasal dari seorang pria yang merencanakan untuk membawa lari seluruh sisa uang pesangon Ricky malam ini juga bersama Luna. Rencana pengkhianatan itu tertulis dengan sangat rinci dan kejam di hadapan mata Ricky. Keheningan malam di teras rumah sewaan itu seketika pecah oleh derap Ricky yang memburu hebat. Darahnya berdesir kencang menuju kepala membawa amarah yang sudah tidak bisa lagi dibendung. Pesan singkat yang terpampang di layar telepon genggam itu bagaikan sembilu yang menyayat tepat di ulu hatinya. Luna, wanita yang demi dirinya ia rela membuang Cindy dan menghancurkan seluruh kehidupannya, ternyata merencanakan sebuah pengkhianatan yang sangat keji. Ricky mengepalkan tangannya kuat-kuat hingga buku-buku jarinya memutih. Ia menyambar telepon genggam tersebut dengan gerakan kasar, lalu melangkah lebar memasuki rumah menuju kamar tempat Luna berada. Pintu kamar didorong dengan tenaga penuh hingga menabrak dinding dan menimbulkan suara bantingan yang memekakkan telinga. Luna yang baru saja selesai merias wajahnya tersentak kaget dan menoleh ke arah pintu. Ricky berjalan mendekat dengan tatapan mata yang menyala-nyala penuh kebencian. Ia langsung melemparkan telepon genggam itu tepat ke atas pangkuan Luna. Wanita itu melihat layar telepon genggamnya dan seketika wajahnya berubah menjadi tegang. Namun kepanikan itu hanya berlangsung selama beberapa detik. Luna menyadari bahwa penyamarannya sudah terbongkar sepenuhnya. Ia justru membuang napas kasar lalu berdiri menantang Ricky dengan wajah yang sama sekali tidak menunjukkan rasa bersalah sedikit pun. Apa maksud dari pesan ini, Luna? Berani-beraninya kau merencanakan hal busuk seperti ini di belakangku. Aku sudah mengorbankan rumah tanggaku demi hidup bersamamu. Dan inikah balasan yang kau berikan kepadaku? Bentak Ricky dengan suara lantang yang menggetarkan seisi ruangan. Bukannya ketakutan atau meminta maaf, Luna justru tertawa sinis mendengar bentakan Ricky. Tawanya terdengar sangat merendahkan dan meremehkan pria yang berdiri di hadapannya itu. Luna melangkah maju selangkah memperpendek jarak di antara mereka sambil memandang Ricky dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan tatapan penuh rasa jijik, mengorbankan rumah tanggamu katamu. Jangan membuatku tertawa Ricky. Kau sendiri yang bodoh karena membuang tambang emasmu demi perempuan sepertiku, kau pikir aku mau bersamamu karena cinta. Aku mendekatimu karena aku mengira kau adalah pria sukses yang bergelimang harta, ternyata kau hanyalah pria benalu tak berguna yang selama ini hidup menumpang dari kekayaan istrimu. Sekarang kau sudah miskin dan jatuh melarat. Untuk apa aku bertahan hidup menderita bersamamu di tempat kumuh ini? Kau sudah tidak memiliki nilai apa-apa lagi di mataku, ucap Luna dengan nada suara tajam yang menusuk langsung ke jantung Ricky. Kata-kata Luna menghancurkan sisa-sisa harga diri yang masih dimiliki oleh Ricky. Amarahnya meledak tak terkendali.
Ricky mengangkat tangannya berniat untuk memberikan pelajaran kepada wanita licik tersebut. Namun, Luna bergerak jauh lebih cepat. Dengan sigap, Luna meraih sebuah vas bunga yang ada di atas meja ras lalu melemparkannya dengan keras ke arah Ricky. Vas bunga itu meleset dan menghantam dinding hingga pecah berkeping-keping. Namun hal itu cukup membuat Ricky terkejut dan mundur beberapa langkah. Memanfaatkan kelengahan Ricky sesaat, Luna segera menyambar tas tangannya yang sudah berisi seluruh uang pesangon terakhir milik Ricky yang berhasil ia curi diam-diam lalu berlari sekencang-kencangnya keluar dari kamar tersebut. Ricky segera tersadar dan berusaha mengejar Luna. Ia berlari melewati ruang tamu tempat ibunya dan Yuki yang masih terpaku kebingungan melihat kejadian tersebut. Namun, Ricky terlambat. Saat ia sampai di halaman depan, Luna sudah melompat naik ke atas sebuah sepeda motor yang dikendarai oleh seorang pria yang sedari tadi menunggunya di ujung jalan. Sepeda motor itu melaju kencang menembus kegelapan malam, membawa pergi seluruh sisa harta yang Ricky miliki di dunia ini. Ricky jatuh berlutut di atas tanah berdebu meratapi kebodohannya yang tidak berujung. Kini ia benar-benar hancur, tidak memiliki uang sepeser pun, tidak memiliki istri, dan dikhianati oleh selingkuhannya sendiri. Keesokan harinya, penderitaan keluarga itu semakin bertambah berat. Matahari baru saja naik ketika suasana rumah sewaan mereka digemparkan oleh kedatangan sekelompok pria berbadan tegap dengan wajah sangar. Mereka adalah para penagih hutang dari aplikasi pinjaman daring ilegal yang menargetkan Yuki. Pria-pria kasar itu menggedor pintu rumah dengan sangat keras sambil meneriakkan kata-kata ancaman yang mengerikan. Ibu Lastri gemetar ketakutan di sudut ruangan sambil memeluk Yuki yang menangis histeris. Ricky terpaksa menghadapi para penagih hutang itu di depan pintu. Mereka menuntut pembayaran uang ratusan juta rupiah beserta bunganya yang terus membengkak hari itu juga. Ricky memohon waktu tambahan karena ia benar-benar tidak memiliki uang. Namun, para penagih hutang itu tidak peduli. Mereka mengancam akan merusak rumah dan melukai keluarga Ricky jika hutang tersebut tidak segera dilunasi sebelum akhirnya pergi meninggalkan ketakutan yang mencekam di rumah itu. Dalam keputusasaan yang memuncak, Ibu Lastri teringat pada koleksi tas-tas mewahnya. Ia bergegas mengumpulkan semua tas bermerek yang selama ini selalu ia pamerkan kepada teman-temannya. Tas-tas itu ia beli menggunakan uang jatah bulanan yang dulu diberikan oleh Cindy melalui bantuan seorang teman sosialitanya. Ibu Lastri yakin hasil penjualan tas-tas itu akan cukup untuk melunasi hutang Yuki dan menyambung hidup mereka. Dengan sisa harapan yang ada, Ibu Lastri pergi ke sebuah toko jual beli barang mewah. Ia meletakkan tas-tas tersebut di atas meja penilai dengan perasaan bangga dan penuh harap. Pemilik toko memeriksa setiap sudut tas dengan sangat teliti menggunakan alat pembesar khusus. Beberapa menit kemudian, pemilik toko itu meletakkan alat pemeriksanya dan menatap Ibu Lastri dengan tatapan penuh rasa iba bercampur sedikit meremehkan. "Maaf, Ibu, saya tidak bisa menerima barang-barang ini. Semua tas yang Ibu bawa ini adalah barang tiruan palsu kualitas rendah. Nilainya tidak seberapa, dan kami tidak menerima barang palsu di toko ini," ucap sang pemilik toko dengan tegas. Dunia Ibu Lastri seakan runtuh seketika, tubuhnya lemas tidak bertulang. Ia baru menyadari bahwa selama ini teman sosialitanya telah menipunya mentah-mentah dengan menjual barang palsu berharga mahal kepadanya. Ibu Lastri berjalan pulang dengan langkah tertatih-tatih menahan malu dan kehancuran hati yang mendalam. Ia pulang ke rumah sewaan membawa kembali tumpukan tas palsu itu tanpa hasil sepeser pun. Di saat yang sama, Ricky mencoba mengadu nasib dengan melamar pekerjaan ke berbagai perusahaan besar. Ia mengenakan pakaian terbaiknya yang tersisa dan membawa lembaran riwayat hidup yang menurutnya sangat mengesankan. Ricky sangat percaya diri dengan pengalamannya di masa lalu. Ia berhasil melewati beberapa tahap wawancara dengan lancar. Namun pada tahap akhir pemeriksaan latar belakang, pimpinan perusahaan memanggil Ricky ke ruangannya dengan wajah sangat serius. "Maafkan saya, Saudara Ricky. Kami tidak bisa mempekerjakan Anda di perusahaan ini. Nama Anda sudah masuk ke dalam daftar hitam industri secara menyeluruh karena rekam jejak Anda yang terbukti melakukan penyelewengan dana dalam jumlah besar di perusahaan tempat Anda bekerja sebelumnya. Tidak akan ada satupun perusahaan terhormat yang mau menerima Anda dengan catatan seburuk ini," tolak pimpinan perusahaan tersebut dengan nada final. Ricky melangkah keluar dari gedung perkantoran itu dengan tatapan kosong. Perusahaan sebelumnya yang dimaksud adalah perusahaan milik Cindy. Cindy rupanya telah mengunci seluruh jalan keluar dan menghancurkan masa depan karirnya secara permanen sebagai balasan atas pengkhianatan yang Ricky lakukan. Di tengah hiruk pikuk jalanan kota,
Ricky menyadari bahwa ia telah masuk ke dalam jurang penderitaan tanpa dasar akibat ulah dan kesombongannya sendiri. Tidak ada lagi jalan untuk kembali dan memperbaiki semuanya. 6 bulan telah berlalu sejak malam penuh kehancuran itu terjadi. Waktu yang terus berjalan terasa bagaikan rentetan siksaan panjang yang tidak berkesudahan bagi Ricky dan keluarganya. Kehidupan mereka benar-benar telah mencapai titik paling dasar. Ricky yang dahulu selalu duduk di kursi empuk ruang pimpinan dengan pakaian mahal kini harus menelan ludah dan membuang jauh-jauh harga dirinya demi menyambung hidup. Karena namanya sudah masuk ke dalam daftar hitam di seluruh perusahaan terhormat akibat rekam jejak buruknya di masa lalu. Ricky terpaksa melakukan berbagai pekerjaan kasar yang tidak membutuhkan pemeriksaan latar belakang. Ia pernah menjadi kuli angkut barang, pembersih jalanan. Hingga akhirnya kini ia bekerja serabutan sebagai tenaga bantuan untuk sebuah perusahaan penyedia makanan atau jasa boga. Wajahnya yang dahulu bersih dan terawat kini terlihat sangat kusam. Tubuhnya semakin kurus dan tatapan matanya selalu memancarkan kelelahan yang luar biasa. Kondisi di rumah sewaan mereka jauh lebih memprihatinkan. Ibu Lastri yang dahulu selalu hidup layaknya seorang ratu dengan segala kemewahan dan pelayanan penuh kini jatuh sakit-sakitan. Penyakit darah tingginya sering kambuh karena beban pikiran yang terlalu berat dan pola makan yang sangat buruk. Ia lebih banyak menghabiskan waktu berbaring di atas kasur tipis yang keras di dalam kamar yang pengap. Setiap hari Ibu Lastri hanya bisa menangis meratapi nasibnya, memanggil-manggil nama Cindy dalam setiap penyesalannya. Ia baru menyadari betapa tulus dan berharganya menantu yang selalu ia hina itu. Sementara itu, Yuki hidup dalam ketakutan yang mencekam setiap detiknya. Hutang dari pinjaman daring ilegal itu terus membengkak hingga mencapai angka yang mustahil untuk mereka lunasi seumur hidup. Para penagih hutang berwajah sangar itu tidak pernah berhenti meneror keluarga Ricky. Mereka kerap datang menggedor pintu di tengah malam, melempar kotoran ke halaman rumah sewaan mereka, dan melontarkan ancaman-ancaman yang membuat Yuki tidak berani melangkah keluar rumah barang selangkah pun. Malam itu, takdir seolah kembali ingin mempermainkan hidup Ricky dengan cara yang sangat menyakitkan. Perusahaan penyedia makanan tempat Ricky bekerja mendapat pesanan besar untuk melayani sebuah perjamuan bisnis kelas atas. Acara itu diselenggarakan di sebuah ruang serbaguna paling mewah di pusat kota. Ricky ditugaskan menjadi salah satu pelayan yang bertugas berkeliling membawa nampan berisi gelas-gelas minuman segar untuk para tamu undangan. Saat melangkah masuk ke dalam ruangan perjamuan itu, Ricky merasa napasnya tercekat. Kemewahan dekorasi ruangan, kilauan lampu gantung kristal yang menjuntai dari langit-langit, serta alunan musik klasik yang mengalun lembut, seketika mengingatkan Ricky pada kehidupan lamanya yang telah hilang. Tamu-tamu yang hadir mengenakan pakaian resmi dan perhiasan berkilau berbicara tentang proyek bernilai miliaran rupiah dan perluasan bisnis. Ricky menundukkan kepalanya dalam rasa sangat kerdil dan malu dengan seragam pelayannya yang sederhana. Di tengah kesibukannya membagikan minuman, perhatian seluruh tamu tiba-tiba terpusat pada pintu utama ruang perjamuan yang terbuka lebar. Suasana mendadak menjadi lebih tenang saat sang tuan rumah sekaligus penyelenggara acara tersebut melangkah masuk. Jantung Ricky seakan berhenti berdetak saat melihat sosok perempuan yang menjadi pusat perhatian seluruh mata di ruangan itu. Perempuan itu adalah Cindy. Cindy tampil sangat memukau dan berwibawa. Ia mengenakan gaun malam muslimah rancangan khusus yang sangat anggun dan tertutup. Dipadukan dengan hijab yang membingkai wajah tenangnya dengan sempurna. Aura kepemimpinan dan kecerdasannya memancar begitu kuat membuat semua rekan bisnis menunduk hormat menyambut kedatangannya. Yang membuat hati Ricky semakin hancur berkeping-keping adalah sosok pria tampan dan mapan yang berjalan mendampingi Cindy. Pria itu adalah seorang penanam modal besar dari luar negeri yang merupakan rekan bisnis utama Cindy. Pria tersebut memperlakukan Cindy dengan sangat sopan, menghargai setiap pendapat Cindy dan menatap Cindy dengan pandangan penuh kekaguman yang tulus. Ricky melihat bagaimana Cindy tersenyum tulus menanggapi perbincangan pria itu. Sebuah senyuman kebahagiaan yang tidak pernah Ricky berikan selama mereka terikat pernikahan. Rasa cemburu, penyesalan, dan kesedihan yang mendalam seketika menghantam dada Ricky. Ia menyadari betapa buta matanya selama ini karena telah menyia-nyiakan seorang perempuan sempurna hanya demi kepuasan nafsu sesaat. Dengan tubuh gemetar dan langkah yang ragu, Ricky memaksakan dirinya untuk mendekat ke arah Cindy. Ia mengabaikan tugasnya dan menerobos kerumunan tamu-tamu penting. Ricky ingin meminta maaf. Ia ingin bersujud di kaki Cindy dan memohon agar perempuan itu sudi menerima dirinya kembali. Ketika jarak mereka hanya tersisa beberapa langkah, Cindy menyadari kehadiran Ricky.
Cindy menghentikan perbincangannya dengan rekan penanam modal tersebut. Cindy menatap Ricky tanpa ekspresi sedikit. Matanya datar dan tidak memancarkan emosi apa-apa. Tidak ada kebencian, namun juga sama sekali tidak ada kepedulian. Cindy, tolong beri aku waktu sebentar, maafkan aku. Aku sangat menyesal atas semua kebodohanku. Aku telah hancur. Ibu sakit parah dan terus memanggil namamu. Mari kita perbaiki semuanya, Cindy. Aku berjanji akan menjadi pria yang lebih baik untukmu. Ricky memohon dengan suara bergetar dan air mata yang mulai menggenang di pelupuk matanya. Ricky mengulurkan tangannya mencoba meraih ujung lengan gaun Cindy. Namun Cindy dengan cepat menepis pelantangan Ricky sebelum pria itu berhasil menyentuhnya. Cindy tetap menjaga postur tubuhnya yang tegak dan anggun. Ia menatap Ricky dengan tatapan dingin, lalu menjawab dengan nada suara yang sangat tenang namun penuh ketegasan. Kita sudah tidak memiliki urusan apapun di dunia ini, Ricky. Tidak ada satu hal di masa lalu yang perlu diperbaiki. Karena bagiku masa lalu itu sudah mati. Tempatmu bukan di sini. Silakan kembali bekerja dan jangan mengganggu para tamu undangan perusahaanku, ucap Cindy dengan lugas tanpa menaikkan nada suaranya sedikit pun. Sebelum Ricky bisa memohon lebih jauh atau merendahkan dirinya lebih dalam lagi, sebuah keributan besar tiba-tiba memecah keanggun perjamuan tersebut. Terdengar suara teriakan ketakutan dari arah pintu masuk utama disusul dengan suara benda-benda yang berjatuhan. Semua tamu menoleh dengan terkejut. Ricky dan Cindy ikut mengalihkan pandangan mereka. Pintu masuk ruangan itu diterobos secara paksa oleh seorang perempuan muda yang kondisinya sangat memprihatinkan. Perempuan itu adalah Yuki. Pakaiannya robek di beberapa bagian. Rambutnya berantakan dan wajahnya dipenuhi luka memar. Yuki berlari ke dalam ruangan sambil menangis histeris dengan wajah pucat pasi yang dipenuhi ketakutan luar biasa. Di belakangnya tampak beberapa orang petugas keamanan gedung, sedang berusaha menahan 3 orang pria berwajah sangar, yang terus berteriak-teriak penuh amarah mencoba mengejar Yuki ke dalam ruang perjamuan mewah tersebut. Suasana ruang perjamuan bisnis yang semula dipenuhi dengan obrolan sopan dan alunan musik klasik yang elegan seketika berubah menjadi sangat kacau balau. Para tamu undangan penting dari berbagai perusahaan besar terkejut dan melangkah mundur menghindari keributan yang baru saja menerobos masuk. Yuki terus berlari dengan sisa tenaga yang ia miliki mengabaikan pandangan keheranan dari orang-orang di sekelilingnya. Air matanya mengalir deras membasahi wajahnya yang sudah dipenuhi debu dan luka memar akibat terjatuh saat melarikan diri. Tatapan mata Yuki menyapu seluruh ruangan yang luas itu dengan putus asa, mencari-cari satu-satunya sosok yang ia yakini mampu menyelamatkan nyawanya malam ini. Ketika pandangan mata Yuki menemukan sosok Cindy yang berdiri tegak di tengah ruangan, perempuan muda itu langsung berlari menghampiri mantan kakak iparnya tersebut. Tanpa mempedulikan harga dirinya yang selama ini selalu ia agung-agungkan, Yuki menjatuhkan tubuhnya ke lantai dan bersujud tepat di hadapan kaki Cindy. Yuki menangis terseduh-seduh meratapi nasibnya sambil mengatupkan kedua tangannya memohon pengampunan. 3 orang penagih hutang beringas yang sedari tadi mengejar Yuki tertahan di area pintu masuk karena pihak penjaga keamanan gedung perjamuan itu langsung memblokir akses mereka dengan membuat barikade rapat. Para penagih hutang itu terus melontarkan makian dan ancaman kepada Yuki dari kejauhan, membuat tubuh perempuan muda itu semakin gemetar hebat. Kak Cindy, tolong aku, Kak, tolong selamatkan aku. Mereka mau membunuhku karena hutang-hutang itu. Aku sangat menyesal telah jahat kepadamu, Kak. Aku mohon bayarkan hutang-hutangku. Aku berjanji akan menjadi pelayanmu seumur hidup asalkan kakak mau menyelamatkanku dari orang-orang jahat itu. Kakak satu-satunya harapanku. Tolong aku, Kak Cindy, ratap Yuki dengan suara yang serak dan menyayat hati, memohon di hadapan puluhan mata tamu undangan penting yang menyaksikan kejadian tersebut dengan tatapan tidak percaya. Ricky yang masih berdiri di dekat Cindy hanya bisa terpaku melihat adiknya mengemis dengan cara yang sangat menyedihkan. Ricky merasa harga dirinya benar-benar diinjak-injak hingga rata dengan tanah. Namun ia tidak berani berbuat apa-apa karena ia sendiri sadar bahwa ia tidak memiliki kekuatan finansial maupun fisik untuk melindungi adiknya dari para penagih hutang tersebut. Ricky hanya menatap Cindy dengan pandangan penuh harap agar perempuan berhijab itu menunjukkan sedikit belas kasihan seperti yang selalu ia lakukan di masa lalu. Namun, Cindy sama sekali tidak bergeming. Raut wajah Cindy tetap tenang dan datar seolah-olah ratapan Yuki sama sekali tidak menyentuh nuraninya. Cindy telah belajar dari pengalaman pahitnya bahwa belas kasihan kepada keluarga ini hanya akan dibalas dengan pengkhianatan dan hinaan yang lebih menyakitkan.
Cindy mundur selangkah untuk menjaga jarak dari Yuki. Ia tidak mengucapkan satu patah kata pun kepada mantan adik iparnya itu. Cindy kemudian mengangkat tangannya memberikan isyarat kepada kepala petugas keamanan ruangan perjamuan tersebut. Pihak keamanan tolong bantu arahkan perempuan ini keluar menuju mobil patroli terdekat dan serahkan penanganannya kepada pihak kepolisian. Ini adalah perjamuan bisnis resmi perusahaan, bukan tempat penampungan masalah pribadi. Tolong pastikan para tamu undangan saya kembali merasa nyaman dan aman malam ini juga, perintah Cindy dengan suara yang sangat tegas dan berwibawa mengakhiri semua harapan yang sempat tumbuh di hati Yuki dan Ricky. Beberapa orang petugas keamanan segera melangkah maju dan menarik tubuh Yuki agar berdiri menjauh dari Cindy. Yuki berteriak-teriak histeris memanggil-manggil nama Cindy. Namun perempuan berhijab itu langsung membalikkan badannya dan kembali berbaur dengan rekan-rekan bisnisnya. Seolah-olah keributan itu hanyalah angin lalu. Yuki akhirnya diseret keluar dari ruangan perjamuan, melalui pintu belakang untuk menghindari keributan lebih lanjut dengan para penagih hutang di pintu depan. Di saat yang bersamaan, manajer pengawas perusahaan penyedia makanan dengan wajah merah padam karena menahan malu berjalan cepat menghampiri Ricky. Manajer itu langsung merebut nampan minuman dari tangan Ricky dengan kasar. "Kamu dan keluargamu benar-benar memalukan. Kalian membuat keributan besar dan menghancurkan nama baik perusahaan kita di hadapan Nyonya Cindy dan tamu-tamu pentingnya. Kamu saya pecat detik ini juga. Lepaskan seragam pelayan itu, dan keluar dari tempat ini sekarang." Bentah Sanger dengan suara yang tertahan agar tidak menarik perhatian tamu lain. Ricky berjalan gontai meninggalkan gedung mewah tersebut dengan pakaian biasa yang lusuh. Udara malam yang dingin menusuk tulang-tulangnya. Dada Ricky terasa sangat sesak dipenuhi oleh rasa malu, penyesalan, dan amarah yang meledak-ledak. Segala penderitaan yang ia alami malam ini mulai dari dipecat, melihat adiknya diancam bunuh hingga perlakuan dingin dari Cindy membuat kewarasannya mulai goyah. Kesombongan dan keangkuhan Ricky yang selama ini terpendam kembali muncul dalam bentuk kebencian yang membuta. Ricky tidak bisa menerima kekalahan yang begitu memalukan ini. Ia merasa bahwa ia masih memiliki satu senjata terakhir untuk menjatuhkan Cindy dan mengambil kembali apa yang ia yakini sebagai haknya. "Aku tidak akan diam. Kau pikir kau bisa menghancurkan hidupku dengan mudah, Cindy? Aku adalah mantan suamimu yang mendampingimu sejak awal. Aku akan menuntut hak pembagian harta bersama ke pengadilan. Aku akan mengambil setengah dari seluruh kekayaan perusahaanmu dan membuatmu jatuh miskin seperti kami." Gumam Ricky dengan rahang mengeras dan mata yang menyala-nyala memendam dendam kesumat. Keesokan harinya, Ricky mendatangi sebuah lembaga bantuan hukum gratis. Ia menceritakan kisahnya yang telah diputar balikan seolah-olah ia adalah suami yang dizalimi oleh istri yang semena-mena. Ricky berhasil meyakinkan seorang pengacara muda yang belum berpengalaman untuk membantunya mengajukan gugatan pembagian harta Gonogini ke pengadilan. Beberapa minggu kemudian, surat panggilan sidang akhirnya keluar. Pengadilan menerima gugatan Ricky. Ricky segera berlari pulang ke rumah Sua dan memberikan kabar gembira tersebut kepada Ibu Lastri. Senyum kemenangan yang sudah lama hilang kembali menghiasi wajah tua Ibu Lastri. Mereka merasa sangat yakin bahwa hukum akan berpihak pada mereka dan segera mendapatkan setengah dari seluruh kekayaan Cindy yang nilainya mencapai ratusan miliar. Sementara itu, di ruang kerja pimpinan yang megah, Cindy menerima surat pemberitahuan sidang tersebut dari asisten pribadinya. Cindy membaca surat gugatan itu dengan teliti. Bukannya merasa khawatir atau panik, Cindy justru tersenyum sinis. Senyuman yang mengisyaratkan sebuah rencana balasan yang jauh lebih mematikan. Cindy memanggil pengacara utamanya untuk masuk ke dalam ruangan. Ia meletakkan surat gugatan itu di atas meja dan menatap pengacaranya dengan pandangan yang sangat tajam. Mereka benar-benar tidak tahu kapan harus menyerah dan berhenti bertindak bodoh. Ricky sendiri yang menggali lubang kuburannya semakin dalam dengan menuntut harta itu di meja hijau. "Siapkan seluruh dokumen rahasia yang telah kita simpan selama ini. Keluarkan bukti utama kita hari ini dan pastikan dia tidak akan pernah bisa melihat dunia luar lagi setelah persidangan nanti," perintah Cindy dengan suara yang sedingin es. Ruang sidang pengadilan negeri tampak begitu tegang dan penuh sesak oleh pengunjung. Hari ini adalah sidang penentuan gugatan pembagian harta bersama yang diajukan oleh Ricky terhadap Cindy. Ricky duduk di kursi penggugat dengan wajah berseri-seri memancarkan kepercayaan diri yang sangat tinggi. Ia mengenakan kemeja terbaiknya yang tersisa meskipun bahannya sudah terlihat sedikit memudar. Di kursi pengunjung bagian depan, Ibu Lastri duduk dengan senyum kemenangan yang terus mengembang di wajah tuanya. Ia sudah membayangkan akan segera pindah
dari rumah sewaan yang panas kembali ke sebuah istana mewah. Di seberang meja Ricky, Cindy duduk dengan sangat tenang di kursi tergugat didampingi oleh barisan pengacara andalannya. Penampilan Cindy tetap santun, rapi, dan memancarkan wibawa yang luar biasa tanpa celah sedikit. Sidang dimulai ketika Hakim Ketua mengetuk palu keadilan. Hakim memberikan kesempatan pertama kepada pihak penggugat untuk menyampaikan tuntutannya. Pengacara muda yang mendampingi Ricky berdiri dan membacakan berkas gugatan dengan lantang. Ia menyebutkan bahwa kliennya sebagai seorang suami telah menemani Cindy membangun usahanya dari bawah sehingga berhak atas setengah dari seluruh aset perusahaan, rumah tinggal, kendaraan, dan tabungan yang ada. Ricky ikut menambahkan pernyataan dengan nada suara yang meyakinkan. Saya adalah suami yang sah selama pernikahan kami berlangsung. Saya telah memberikan dukungan moral dan tenaga untuk memastikan kelancaran bisnisnya. Karena itu, sudah sewajarnya hukum memberikan keadilan bagi saya untuk mendapatkan hak saya atas harta yang kami bangun bersama-sama, ucap Ricky dengan percaya diri di hadapan majelis hakim. Hakim Ketua mencatat pernyataan tersebut lalu beralih menatap Cindy dan tim kuasa hukumnya untuk meminta tanggapan. Pengacara utama Cindy berdiri dengan tenang. Ia tidak membawa lembaran kertas biasa, melainkan membawa beberapa tumpuk kotak penyimpanan dokumen yang terlihat sangat tebal. Pengacara itu melangkah mendekati meja majelis hakim dan meletakkan seluruh kotak tersebut di hadapan mereka. Yang mulia majelis hakim yang terhormat, gugatan yang diajukan oleh pihak penggugat tidak lebih dari sebuah kebohongan besar yang sangat memalukan. Klien kami menolak keras seluruh tuntutan tersebut. Kami memiliki bukti mutlak yang menunjukkan fakta sebenarnya selama masa pernikahan mereka, ucap pengacara Cindy dengan suara lantang dan tegas. Pengacara itu kemudian membuka kotak pertama dan membeberkan bukti aliran dana yang sangat rinci. Ia menunjukkan bahwa sejak bulan pertama pernikahan hingga surat cerai diterbitkan, Ricky tidak pernah satu kali pun memberikan nafkah keuangan untuk kebutuhan rumah tangga. Seluruh biaya hidup, tagihan bulanan, hingga uang saku untuk Ibu Lastri dan biaya pendidikan Yuki dibayar penuh menggunakan uang pribadi dan dana perusahaan milik Cindy. Hakim Ketua membolak-balikan dokumen tersebut dan mengangguk paham melihat bukti mutlak yang disajikan. Namun, serangan balik Cindy tidak berhenti sampai di situ. Pengacara Cindy membuka kotak kedua yang ukurannya jauh lebih besar. Ruang sidang menjadi sangat hening saat pengacara itu kembali berbicara. Bukan hanya tidak pernah memberikan nafkah yang mulia, pihak penggugat justru telah melakukan kejahatan fatal terhadap perusahaan klien kami. Pada awal pernikahan, klien kami sempat mempercayakan pengelolaan satu proyek kepada penggugat. Namun berdasarkan hasil pemeriksaan ahli keuangan yang kami lampirkan, pihak penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan telah memasukkan dokumen laporan keuangan dan menggelapkan dana perusahaan senilai miliaran rupiah. Uang tersebut dipindahkan ke rekening rahasia yang kemudian ia gunakan untuk berfoya-foya dan membiayai perempuan selingkuhannya. Beber pengacara Cindy tanpa ampun. Wajah Ricky seketika berubah menjadi pucat pasi. Ia tidak menyangka Cindy telah menggali kembali kasus lama yang ia pikir sudah berhasil ia tutupi dengan rapi. Ibu Lastri yang duduk di bangku pengunjung ikut menahan napas, senyum kemenangannya memudar berganti dengan rasa ngeri yang membekukan darahnya. Hakim Ketua memeriksa bukti laporan keuangan tersebut dengan sangat teliti, mencocokkan setiap angka dan tanda tangan palsu yang dibuat oleh Ricky. Bukti-bukti itu terlalu kuat dan tidak terbantahkan. Mengingat tindak pidana penggelapan ini berhubungan langsung dengan aset yang sedang digugat, pengadilan menolak seluruh gugatan pembagian harta yang diajukan oleh saudara Ricky. Seluruh harta benda secara mutlak adalah milik pihak tergugat, tegas Hakim Ketua dengan suara menggema di ruang sidang. Hakim Ketua mengetuk palunya sebanyak 3 kali, mengakhiri persidangan dengan kemenangan mutlak di pihak Cindy. Ricky jatuh terduduk di kursinya dengan pandangan kosong. Tubuhnya gemetar hebat menyadari bahwa ia tidak hanya gagal mendapatkan uang, tetapi juga kejahatannya telah terbongkar. Namun, penderitaan Ricky hari itu belum usai. Sesaat setelah sidang ditutup, pintu ruang sidang terbuka lebar. 2 orang aparat penegak hukum berjalan cepat menghampiri meja penggugat. Saudara Ricky, Anda kami tahan detik ini juga atas laporan tindak pidana penipuan dan penggelapan uang perusahaan berdasarkan bukti-bukti kuat yang baru saja diserahkan. Silakan ikut kami ke ruang pemeriksaan sekarang. Perintah salah satu aparat penegak hukum dengan tegas sambil menarik paksa lengan Ricky untuk diborgol. Jeruji besi yang dingin dan berkarat kini menjadi pemandangan sehari-hari yang harus dihadapi oleh Ricky. Ia telah divonis hukuman penjara yang sangat panjang atas tindak kejahatan penggelapan uang perusahaan miliaran rupiah.
Di dalam sel tahanan yang sempit dan pengap, Ricky hidup dalam penderitaan yang luar biasa. Ia harus berbagi tempat tidur dengan para pelaku kejahatan kelas berat yang tidak segan menyiksanya setiap hari. Tubuh Ricky kini sangat kurus, wajahnya kuyu dan matanya selalu sembab oleh air mata. Setiap malam saat kegelapan menyelimuti selnya, Ricky hanya bisa memeluk lututnya dan menangis terseduh-seduh meratapi kebodohannya sendiri. Andai saja aku tidak membuang Cindy, andai saja aku tidak menceraikannya demi perempuan murahan itu, aku pasti masih hidup bahagia di rumah besar itu. Semua ini salahku. Aku sangat menyesal. Rata Ricky dengan suara serak yang memilukan, namun tangisannya sama sekali tidak berguna karena tidak ada satu orang pun yang peduli padanya di tempat mengerikan tersebut. Penderitaan yang sama juga dialami oleh sisa keluarganya di luar sana. Nasib Yuki berubah menjadi sangat menyedihkan. Karena hutang pinjaman daring yang terus membengkak dan ancaman nyawa dari para penagih hutang, Yuki terpaksa harus bekerja serabutan siang dan malam tanpa henti. Perempuan muda yang dahulu hidup bergelimang harta di luar negeri itu, kini harus menguras keringat menjadi buruh cuci pakaian dari pagi hingga sore hari. Saat malam tiba, ia melanjutkan pekerjaannya sebagai pelayan di sebuah warung makan pinggir jalan yang sangat kotor. Tangan Yuki yang dahulu lembut kini menjadi kasar, dipenuhi luka dan melepuh akibat sabun cuci serta minyak panas. Seluruh uang hasil keringatnya selalu dirampas secara paksa oleh para penagih hutang yang menungguinya setiap hari. Membuat Yuki hanya bisa makan dari sisa makanan warung tempatnya bekerja. Kondisi Ibu Lastri jauh lebih memprihatinkan akibat rentetan kejadian buruk yang menimpa keluarganya. Tekanan batin yang begitu kuat membuat Ibu Lastri jatuh sakit. Ia terkena serangan lumpuh ringan yang membuatnya kesulitan bergerak dan berbicara dengan jelas. Ibu Lastri kini tinggal sendirian di sebuah kamar rumah sewaan yang sangat kumal dan panas. Atap kamarnya bocor saat hujan turun membasahi kasur tipis tempatnya berbaring. Yuki tidak memiliki waktu dan uang untuk mengobati atau merawatnya dengan baik. Ibu Lastri lebih banyak menghabiskan waktunya menatap langit-langit kamar yang berdebu. Air mata selalu mengalir dari sudut matanya yang menua setiap kali ia mengingat perlakuan buruknya di masa lalu. Cindy, maafkan ibu. Tolong ibu Cindy. Ibu sakit. Ibu ingin dirawat olehmu lagi, gumam Ibu Lastri dengan suara terbata-bata dan air mata yang tidak pernah kering.